the future, start invest. It's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Omfin, di momen-momen akhir bulan Ramadan ini, semoga ibadah kalian semakin khusyuk dan semakin lancar. Gimana puasanya? Aman dong? Oh iya, buat umat muslim, kita saling mendoakan nih. Semoga kita termasuk orang yang beruntung menjelang final bulan suci ini dan bertemu dengan bulan suci berikutnya. Amin. Nah, melanjutkan edisi spesial Ramadan. Pada edisi kali ini Vina akan bahas beberapa ayat dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan investasi atau prinsip investasi. Yuk, kita simak langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini adalah Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yang satu lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Di kalangan para ulama, secara umum terdapat 3 faedah yang bisa kita kutip dari ayat tersebut. Pertama, di balik satu kesulitan ada 2 kemudahan. Kedua, akhir berbagai kesulitan adalah kemudahan. Dan yang ketiga, di balik kesulitan ada kemudahan yang begitu dekat. Dalam Quran Surat At-Tolak ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang artinya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, kalau kita kaji, semua itu tuh berkaitan banget kan dengan 2 prinsip utama dalam berinvestasi, yaitu sabar dan jangan serakah. Sedangkan tentang 3 faedah dari Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 tadi adalah sesuai dengan filosofi investasi yang sempat disebutkan Om Fin pada konten sebelumnya tentang filosofi investasi. Begini kata Om Fin, bahwa investasi adalah untuk menunda atau mengorbankan keinginan hari ini untuk kepentingan hari esok dan masa depan yang lebih besar. Sebab kita tahu kondisi hari esok tuh seperti apa. Jadi, yang kita tunda atau kita korbankan hari ini adalah keinginan, bukan kebutuhan. Jadi investasi bisa dimaknai sebagai konsep ikhtiar dalam memaknai Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6 tadi dan Quran Surat At-Tolak ayat 7 yang sudah Vina bacakan artinya juga. Lanjut lagi nih, Quran Surat An-Nisa ayat 9. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Terdapat ragam tafsir atas kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barusan Vina sebut. Salah satunya bermakna substansional, bahwa hendaklah orang-orang yang mempunyai sifat takut atau khawatir atas nasib anak keturunannya bila ditinggal mati, secara finansial juga takut kepada Allah. Jadi maksudnya adalah janganlah meninggalkan anak keturunan dalam kondisi kesusahan atau melarat. Tafsir lainnya adalah berkaitan dengan larangan menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisannya atau tentang wasiat harta kepada orang lain. Ada juga nih pendapat lainnya yang menyatakan ayat ini ditujukan kepada para wali yatim dalam rangka memerintahkan mereka agar memperlakukan anak yatim dan hartanya secara baik. Terlepas dari ragam tafsir itu, dikaitkan dengan konteks investasi, Surat An-Nisa ayat 9 ini setidaknya mengajarkan kepada kita untuk punya sesuatu yang bisa diwariskan kepada anak kita kelak saat kita meninggal dunia, gitu loh. Salah satu cara supaya kita punya bekal harta di masa depan yang kita sendiri tidak akan pernah tahu situasinya seperti apa, ya adalah berinvestasi. Sebab investasi itu merupakan jalan untuk bisa mempunyai arah finansial di hari tua. Dan akan seperti apa nanti hari tua kita tuh kita sudah bisa planning gitu loh, untuk membiayai kebutuhan apa saja, terus untuk berbagi dan diwariskan kepada siapa saja.
Pentingnya investasi supaya tidak boros alias tidak menghambur-hamburkan uang hanya untuk sebuah keinginan yang belum tentu kebutuhan. Itu juga tercermin dalam Quran Surat Al-Isra ayat 29. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tidak suka terhadap sifat pemborosan dan menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Tapi tentu saja kalian harus paham konsep investasi atau menabung dengan menimbun harta. Dalam Islam itu merupakan dua hal yang berbeda dan sangat berseberangan tentunya. Sebab penimbun harta jelas-jelas dilarang. Sebab jika sampai terjadi begitu, maka berinfak atau sodakoh adalah jauh lebih baik sih, karena itu nabungnya buat akhirat, ya nggak sih? Lalu apa dan di mana bedanya? Nah, kalau udah urusan kayak gitu ya, dan kalian mau memperdalam lagi, Vina sarankan kalian hadir dalam majelis ilmu dan belajar langsung dari ustadz atau guru yang memang berkompeten. Oke deh, sekian dulu dari Vina. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah terus mendukung channel ini. Dan silakan like, comment, dan juga subscribe. Yang dengerin di Spotify juga jangan lupa follow ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secure the future. Start invest. It's time.